Halo teman-teman Halo teman-teman Car Vlog, ini adalah lanjutan untuk Q&A Rescue part kedua. Kemarin kita udah ngobrolin untuk yang experience-nya ya, pengalaman untuk rescue-nya. Di yang part 2 ini kita akan ngobrolin mobilnya ya Ki ya? Iya, mobilnya. Ngobrolin mobilnya. Langsung aja kita mulai ya, untuk pertanyaan yang pertama. Dari Ranto Syah, menurut Bang JJ, apakah wajib tiap ATPM memiliki rescue car? Oke, kalau wajib sih enggak, tapi Ada baiknya. ada baiknya. Kalau gue pribadi sangat menyarankan sekali. Iya. Kayak kalau kemarin kita kan pakai mobil dari Mitsubishi ya. Mitsubishi. Dari Mitsubishi, kita dipinjemin Triton. Tapi kita sendiri juga sebenarnya pengen kalau ngelihat banyak ATPM-ATPM lain tuh yang juga ikutan kontribusi ya. Mereka pada bikin Iya. kendaraan-kendaraan ininya juga gitu. Spesialisasinya sendiri-sendiri lah mungkin. Iya, rescue. Dan ini sebenarnya nggak harus bentukannya mobil off-road ya. Bisanya mobil ambulans ya Ki ya. Atau mobil logistik juga. Mobil logistik bisa banget. Jadi nggak harus pokoknya mobil yang 4x4 lah pada intinya. Tapi yang jelas kita nyaranin ya. Nyaranin. Kita kalau nyaranin. ATPM ada yang pengen buat CSR gitu. Iya. Pikiran juga tuh buat pakai apa yang mereka punya kan. Salah satunya mungkin unit kendaraan gitu. Iya, benar. Itu akan sangat baik sekali. Dan juga untuk para korban kan berarti kan ya lebih baik lah, lebih banyak yang bantu kan. Iya. Itu. Ini yang kedua dari Muhammad Akbar 20. Seperti apa kondisi jalan terberat yang dilewati mobil Triton? Mobil rescue kemarin ya. Mobil rescue kita kemarin itu Triton tipe HDX yang kasarannya standar lah, relatif Iya. standar. Adapun modifikasi tuh relatif minim gitu. Jadi kalau Iya. kemarin menurut gue mungkin salah satu dari cerita yang pakai sebelumnya juga ya kan kemarin tuh belum ada yang kayak track ini kayak gini gitu. Kemarin ini salah satu track yang terberat kayaknya. Iya sih. Untuk setidaknya untuk yang kita lewati di yang rescue kali ini ya. Iya. Di yang awal tahun ini. Yang pas kita jalan dari Cimeong di Cipanas, Banten. Kita naik ke atas ke Ciaur, terus ke Cileksa ya. Iya. Itu jalur yang emang baru dibuat pas ada bencana ini. Dibuat jalan potong. Dibuat jalan potong ya, dipotong lewat situ. Karena jalan utama ke Cileksanya kan masih belum bisa. Belum saya tembus. Jadi lewat situ yang terberat sih itu. Jadi kalau kondisinya ya kita full off-road mungkin. Iya, full off-road. Bisa setidaknya ada untuk ke kubangan, atas, ya ada tanjakan licin. winch-nya sekitar 4 kali gitu ya, setidaknya gitu. Yang ketiga dari Pramudito ANF. Apakah mobil rescue harus menggunakan ban ekstrim atau cukup ban MT? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin mobil rescue, kalau penggunaannya itu lebih banyak di perkotaan ya, misalnya untuk kayak rescue banjir, itu nggak harus pakai ban ekstrim ya Ki ya. MT juga sebenarnya MT, setidaknya MT lah. Sebenarnya AT bisa aja, tapi nggak ada salahnya dinaikin sedikit ke MT. lebih multi-purpose ya. Tapi kalau kita udah akan menggunakan tuh mobil untuk lebih ke yang bencana-bencana kayak longsor, pokoknya di daerah-daerah pegunungan, itu sih ya ada baiknya pakai ekstrim ya. Ekstrim. Iya, Karena sebenarnya bukan masalah keren-kerenan atau apa, tapi lebih ke arah safety sih Iya, sebenarnya. safety juga Karena dan fungsinya. kalau tanahnya itu kondisinya sulit untuk dilewati, akan lebih safe kalau misalnya memang pakai spek yang lebih mumpuni gitu. Iya, Bukan mendingan lebih ya daripada Mendingan lebih kurang daripada gitu kurang untuk gitu. beberapa hal gitu. Iya, gue setuju banget sih. Jadi gitu, kita nyesuaiin aja ya sama peruntukan si mobil rescue ini. Selanjutnya dari Krisna Satria _DN. Apakah kerusakan terparah pada mobil selama rescue? Kebetulan tadi habis nyuci. Pas nyuci ini kita cek juga kan bagian kolong. Mungkin karena mobilnya juga relatif standar, kemarin sih lihat ada kerusakan yang cukup parah itu pada sektor pengamanan, justru malah kayak deck di bagian bawah yang nutupin gardan depan itu cukup bonyok. Terus bagian bawah-bawah yang lain itu juga kerusakan paling parah sih mungkin itu ya bagian deck dan kolong ya, karena ada batu yang terantuk gitu, jadi terus mau nggak mau karena kita udah nyangkut ya pasti kita seret gitu, jadi nggak ada pilihan lain gitu. Kalau kerusakan sih seputaran itu, atau ada sempat juga yang agak
nyender ya kemarin. Penyok nggak gua anggap rusak sih. Iya, itu battle Hanya scar. sekedar battle scar aja gitu. Sisa-sisa bekas perang aja Iya. istilahnya. Tapi kalau kemarin sih relatif aman sih. Aman ya. Hitungannya sebenarnya alhamdulillah nggak ada yang rusak, cuma bagian kolong-kolong decknya yang pada ini aja ya, pada Baret dan penyok. Penyok. Karena kena hantaman batu di kolong. Pertanyaan kelima dari Rajasa Cikal. Apa syarat minimal mobil selain 4x4 agar bisa ikut rescue? Oke, syarat minimal sebenarnya yang namanya mobil rescue itu menurut gua nggak ada benar-benar aturan bakunya, karena mobil rescue pun juga peruntukannya bisa macam-macam ya Ki ya. Iya. Tapi kalau menurut gua pribadi yang harus kita punya pasti adalah radio komunikasi. Karena itu untuk kita berkoordinasi dengan para relawan, dengan unit lain, armada lain. Jadi tetap yang paling utama adalah untuk kebutuhan komunikasi. Sementara kalau untuk yang lain, aksesoris sih menyesuaikan aja ya. Menyesuaikan kebutuhan. Iya. Menyesuaikan aja sih. Oke, selanjutnya dari CDK. Berapa estimasi total biaya modif double cabin menjadi mobil rescue? Wah, ini Iya, banyak iya. nih yang nanya nih. Kemarin kita sempat lihat-lihat dan kita raba-raba mungkin start dari 50 juta aja udah Iya. bisa cukup ini ya, lumayan Mumpuni lah Mumpuni gitu, gitu. ya, 50 juta. Paling kalau misalnya untuk yang di Triton ini sih hitungannya itu di atas 100 ya. Di atas 100 Iya, ya, 100 karena- lebih dikit, 100 lebih dikit. Karena winch-nya depan belakang. Winch-nya depan belakang, terus modifikasinya ya, kita jabarinnya ya. Modifikasinya itu, winch-nya itu depan belakang itu udah ada di angka 30 jutaan. 30 jutaan. Untuk ban-nya sendiri, ban ekstrim itu sekitar Mungkin 7 juta. 7 ya, 7 sekitar juta. 7 juta. Shock breaker-nya depan belakang itu sekitar 7 juta. Habis gitu untuk kita ngebikin roll cage-nya semuanya, bumpernya itu udah ketemu angka di atas 20 juta juga. Untuk perintilannya itu ada kayak kita ngomongin untuk jerigen air dan BBM-nya, terus habis itu ada kotak peluru, ada lampu LED ya tambahan, terus ada Recovery radio tools komunikasi, juga. recovery tools-nya juga, itu juga hitungannya udah 10 jutaan ke atas juga. Tuh. Jadi ya itu dia sih, sekitar 100 juta lebih ya. Bayangannya kurang lebih gitu. Cuman kalau emang udah niatannya rescue, selama kalian punya keinginan ya paling nggak utamanya kalau rescue-nya dunia off-road ya paling nggak punya winch dan radio komunikasi aja sebenarnya udah Iya, udah relatif cukup. bisa bantu. Udah gitu. cukup banget. Nah, kan Udah kemarin cukup kita juga ada rombongan teman-teman yang mobilnya standar, bukan standar, maksudnya mobil civilian gitu yang dipakai untuk bantu dorong logistik. Itu juga mereka ya karena tracknya agak berat kemarin pakai nge-winch gitu. Itu salah satunya cukup bantu sama radio komunikasi biar kita Bisa komunikasinya komunikasi. gampang gitu Iya. sih. Berikutnya pertanyaan ke-7 dari Uwi 13. Apakah membangun mobil rescue harus selalu menggunakan barang kelas atas atau secukupnya saja? Ya, melanjutin yang tadi sih sebenarnya ya. Yang penting itu adalah fungsionalnya dulu ya. Emang sih kita kembali lagi ke budget ya nggak sih? Kembali ke budget lagi, kita nyesuaiin dengan budget yang ada. Tapi emang pada akhirnya kita harus realistis gitu. Kita juga nggak bisa langsung kayak apa-apa kalau misalnya budgetnya terbatas, terus kita maksain untuk dari perintilan A sampai Z-nya kebeli. Karena kita maksain semua ada, jadi kita pakai barang yang murah supaya dapat semua. Mendingan dicicil aja, tapi kita dapat barang yang bagus ya. Ya, Di situ ada kita nggak bilang mahal ya, cuma bagus lah. Iya, karena di situ ada aspek safety-nya juga, J. Dengan pakai barang yang relatif sudah terpercaya, misalnya anggap aja kita winching, kita nggak tahu kita ada merek yang abal-abal, tahu-tahu anggap aja kalau koplingnya atau remnya tahu-tahu loss gitu, itu kan sebenarnya jadi hazard gitu, jadi bahaya gitu. Malah jadi bahaya, Jadi, malah nyusahin ya. malah nyusahin. Jadi lebih baik sih kita pakai merek terpercaya, udah gitu ditambah juga dengan maintain yang bagus gitu. Benar, gue setuju banget. Oke, selanjutnya ke-8 dari Yusran_Ilyasa. Apakah mobil sekelas Jimny mesin 1000 mampu untuk dijadikan mobil rescue? Wah, kemarin banyak banget. Banyak kemarin. banget. Jadi kemarin teman-teman dari Skin ya, kemarin kita lihat teman-teman dari Skin, ada Bogor, ada Banten, terus Banyak ada rame.
pokoknya banyak Bekasi lah. semuanya. Bekasi ya. Itu malah mereka walaupun kecil tapi jumlahnya karena banyak. Tuh jadi kita ngeliatnya wah seru juga Seru nih, sih, seru. teman-teman ini. Malah ada yang bawa torrent lebih gede daripada torrent. Iya, benar. Water torrent yang lebih gede daripada GB Daripada sendiri. Jimny kan heboh gitu di atas. Keren sih, semangat membantu tuh selalu kita apresiasi sih, harus kita apresiasi. Gokil. Jadi bisa sih, intinya dengan kemauan dan tools yang proper ya, itu bisa banget. Emang sih kita ngebawanya barang-barangnya nggak bisa sebanyak yang mobil gede ya. Cuma yang namanya kita mau bantu gitu, ya istilahnya apapun mobil yang akan kalian bawa ya kita yang lain yang akan appreciate ya. Maksudnya kita menghargai dia, gila lo udah datang dari berbagai daerah, kita nggak bisa bilang, ya tapi bawanya Jimny gitu. Padahal jangan salah. Temen lo yang dari Jogja, dari mana? Iya, dari Jogja. Jauh-jauh ke Jakarta? Dari Jogja, dia pas denger yang ada bencana kemarin, dia langsung meluncur dari Jogja ke Jakarta. Gokil sih, itu salah satu subscriber gua, dan sebelum itu pernah masuk Mejeng 4x4. Oh gitu? Iya, pernah masuk. Jadi dia pakai Jimny, tapi Jimny itu udah nyampe ke Sulawesi pas tsunami di Palu. Udah ke sana, gokil sih. Berarti emang selalu ini ya? Berangkat ya. Selalu, pokoknya kalau ada bencana, gas. Dia pasti datang. Gokil, salut buat Amin Rais. Berikutnya pertanyaan 9 dari Made Ari Chandra. Apa mobil standar pabrik sudah cukup tenaganya Bang untuk keperluan rescue? Oke. Ini sebenarnya kembali lagi ke tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya. Jimny 1000 aja bisa gitu. Pada intinya, kalau Jimny 1000 aja bisa kita pakai buat rescue, logikanya mobil lain ya, karena Jimny hitungannya tuh udah tenaganya ya rendah gitu, termasuk rendah. Mesin F10A gimana? Cukup lah, hanya cukup. Gimana mobil lain gitu. Maksudnya kalau kita ngeliat Jimny aja bisa, kalau kalian punya mobil 4x4 lain, itu sebenarnya udah cukup tenaganya. Bahkan kalau gue boleh tambahin, nggak harus 4x4, 4x2 itu tetap bisa untuk rescue. Jadi yang namanya mobil rescue itu nggak harus 4x4, 4x2 juga bisa, tinggal kita nyesuaiin aja ya. Fungsinya untuk apa? Iya. Lebih ke, ya nyesuaiinnya realistis. Mobil gua 4x2, oke, gua kirim bantuan logistiknya ke daerah mana deh, karena di sana relatif jalurnya lebih aman. Misalnya seperti itu. Ya, kayak kemarin tuh ada teman-teman yang ini juga, yang salah satu subscriber lo, yang satu Jimny, belakangnya Grand Max. Oh iya. Grand Max-nya ini buat bawa barang-barangnya, terus yang Jimny nanti dia yang mencar-mencarin ke daerah kecil. Jadi Grand Max itu cuma nyampe satu titik yang kayak ujung aspal gitu ya. Abis itu si Jimny pindah ke si Jimny terus di-relay gitu. Kemana gitu. Jadi pada intinya sih bisa. Sangat bisa banget. Terakhir dari MYS Lee, Miss Lee. Apa cuma mobil 4x4 yang bisa jadi mobil rescue? Wah, ya itu tadi. Termasuk tadi ya. Ya jadi udah kebahas sih. Udah kebahas sih, tapi pada intinya gitu, yang namanya mobil rescue tuh nggak harus 4x4. Hanya bedanya kalau mobil kita pakai 4x4 tuh ke rescue, daya jelajahnya lebih jauh sih. Oke teman-teman, sekian dulu, berarti sudah 2 part kita ngebahas Q&A tentang rescue. Jadi harapan gue dan Arki serta mungkin teman-teman komunitas 4x4 yang lainnya, kita hanya pengen menyampaikan aja bahwa ini sekarang kondisinya di awal tahun ini lagi ada bencana ya. Bencana di Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta kemarin itu. Kita hanya mau meningkatkan awareness, terus juga semoga bisa sedikit menambah wawasan tentang aktivitas rescue ya, beserta kendaraannya. Insya Allah bisa bermanfaat dan berfaedah. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu.